Halo semuanya, kembali lagi di Fuad Hanif ya. Suara apaan tuh? Apaan? Tit, tiba-tiba, wah kacau loh. Ya, ini adalah video semi podcast ya. Ya. Jadi karena gue gak ngerti bikin podcast, jadi gue bikin video. Tapi kalau kalian pengen menganggap ini podcast, silakan HP-nya ditaruh aja, nggak usah ditonton, tapi dengerin aja. Karena kurang lebih sama dan gue nggak masukin grafis-grafis di sini. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bisa bantu, gimana caranya biar bisa dimasukin Spotify? Gimana caranya? Nggak tahu gue. Nggak tahu, ada yang tahu caranya? Tanya Rere, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya udah begitulah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai karena kita mau bahas penipuan saat kita jual mobil. Ya. Lagi marak lagi nih, apalagi udah mau Lebaran begini kan orang pada butuh duit ya, semakin semangat nipunya. Ya kan, butuh buat THR segala macam ya kan. Ayo nipu dengan semangat ya kan. Nah, kita mau bahas modus-modus tentang penipuan jual beli mobil. Dan gue nggak sendiri karena ada Ican. Ya. Kenapa? Karena dia baru aja hampir ditipu. Iya. Jadi dia sekalian sharing ya. Nah, gue sih mau ngasih tahu ada 3 metode yang sekarang lagi rame. Jadi ada banyak cara orang mau nipu jual beli mobil ya. Ada yang dulu pakai SMS, ingat nggak? Oh, pakai iya. Ya, yang mau ini saya dokter siapa? Saya haji siapa? Ya kan? Saya barusan transfer, coba dilihat. Iya. Itu tapi sekarang udah jarang tuh kayak gitu tuh. Orang-orang udah pinter sekarang, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh masih banyak yang kejebak. Salah satunya ada keluarga gue juga yang kena tuh. Kena juga tuh. Akhirnya duit di ATM habis. Teman gue juga pernah ada yang kena tuh. Ya kan disuruh ke ATM, suruh ngecek. Udah masuk belum transferannya? Nah, juga mahasiswa kan dulu ya. Coba sekarang dicek saldonya ada berapa? 25.000, Pak. Berapa? 25.000. Akhirnya nggak jadi nipu. Kasihan. Ya udah. Nah, ceritanya ini lagi viral juga ya kan. Di ini. Jadi sekarang tuh ada model penipuan yang cukup pinter sebenarnya. Tapi beda nih sama model yang lu cerita. Mau lu cerita dulu apa gue cerita dulu? Dulu deh. Gue cerita dulu. Jadi ada model penipuan di mana orang itu berlaku ke pembeli sebagai penjual, tapi sebenarnya dia minta data mobil kita, foto, termasuk foto BPKB sama STNK, buat dia posting lagi di sosial media atau semacamnya dengan harga yang murah. Gambarnya gambar mobil kita. Jadi hati-hati kalau misalkan ada yang nanya, mobil dijual berapa harganya? Minta foto-fotonya boleh lebih detail, boleh. Nah, kalau kita iklan di platform itu kan biasanya dikasih watermark ya kan. Nah, dia caranya minta langsung biar nggak dapat watermark. Terus yang kedua dia minta foto STNK BPKB boleh lihat, boleh kasih cekrek. Nah, itu nanti jadi proof kalau misalkan dia punya mobil itu. Nah, kemudian dari foto yang udah kita punya, nanti dia taruh lagi tuh, entar di Facebook Marketplace lah, entar di Instagram, di Twitter. Nah, terus nanti dia jual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang kita jual di Marketplace. Nah, terus nanti ada orang yang nelpon. Saya mau lihat dong mobilnya. Oke, lihatnya di alamatnya sekian. Karena dia nanya nih alamat kita di mana. Nah, dia ngasih alamat, terus dia bilang ke yang calon pembeli itu. Nah, nanti di sana ada saudara saya ya. Tapi kalau ngomongin masalah transaksi, masalah harga, kondisi segala macam ke saya aja. Dia nggak tahu apa-apa. Saya cuma nitipin mobil. Ya kan? Padahal itu pemilik aslinya. Ya kan? Udah tuh. Terus dia ngomong ke pemilik aslinya, nanti orang saya mau lihat ya, dia cuma lihat kondisi mobilnya aja. Kalau dia masalah pembayaran segala macam itu urusan saya aja, Mas nggak usah ikut-ikutan pokoknya, ya udah beres. Dia ketemuan, lihat mobil, ketemunya di rumah orangnya lagi, ya kan? Ini dua-duanya sama-sama nggak kenal. Dikiranya yang punya mobil yang ditelepon, dikiranya yang beli mobil ditelepon juga, ya kan? Dilihat. Udah, oke Mas, udah. Ya udah, oke kalau gitu. Nanti saya pikir-pikir lagi udah selesai ketemuan kan. Telepon lagi. Gimana Pak dilihat mobilnya? Ya udah, langsung aja di DP. DP-nya berapa? 20 juta, 50 juta. Ya udah. Dikirimlah DP 20 juta, 50 juta. Udah dong. Terus orangnya ngilang. Kan dia tahu alamat mobilnya di mana. Iya. Ya kan datang lagi. Pak, ini saya udah ngirimin DP, kenapa nggak dihubungin lagi ya? DP ke siapa Pak? Ini saya mau beli mobil ini. Lah, Bapak bukan cuma disuruh ngeliat doang sama orang yang itu? Jeng. Akhirnya kan berperkara kan? Iya, jebakan Batman. Ini saya punya mobil, saya bukan saudaranya, ya kan? Ya udah, berarti lu transfer ke siapa? Ya udah, dan itu kejadiannya ke banyak orang.
Nah, itu salah satu modus. Nah, nanti gue akan sebutin modus kedua, modus ketiga. Tapi ternyata ada modus baru lagi nih buat mobil-mobil yang dijual dalam kondisi masih leasing ya. Yang kebetulan Ican ini lagi pengen lepas dari riba ya. Jadi kemarin mobilnya dijual buat biar nggak ada cicilan lagi. Gimana ceritanya terus kemarin? Jadi bulan Januari kemarin sih. Jadi intinya itu adalah mobil istri gue. Dia pengen lepas dari riba ya kan. Pengen udah lunasin, dan akhirnya karena kita pengen emang jual cepat, akhirnya mobil itu emang kita jualin di bawah pasaran. Ya. Nah, mobilnya itu Mazda Sky Active tahun 2015. Pasarannya itu masih 140-150-an kalau gue ngecek di OLX, ya kan. Nah, kalau kita ngecek pedagang itu pasti kan harganya jauh di bawah gitu kan. Pedagang itu ngambil sekitar harga 120-an. Nah, akhirnya kita biar cepat ya udahlah kita jual harga pedagang deh. Dan harga 123 juta waktu itu gue mau jual. Nah, langsung tuh cepet tiba-tiba masih dari saudara juga dapatnya, orang yang kita nggak tahu ini dibilang yaudah oke, saya mau nggak pakai nawar, dia bilang saya mau langsung DP orang biasa paling nggak tuh 50% atau ngasih booking fee dulu, dia mau langsung bayar 100 juta. Gitu. Dia bayar 100 juta, dia bilang nanti urusan surat-surat gampang di bank, dia bilang gitu, tapi 100 juta saya kasih dulu. Nah, ternyata 100 juta yang dia kasih dengan syarat mobil dia bawa. Gue nggak mau dong, gue bilang gitu. Lebih fair itu kita transaksinya di bank aja. Ya, benar. Dia lunasin, gue serahin surat-surat plus mobilnya. Benar. Gitu kan, itu lebih fair dan lebih aman, gitu kan. Dia enggak. Dia bilang dia mau lihat mobil dulu. Waktu itu gue kerja dan harus balik malam. Dia bilang malam nggak apa-apa. Gue bilang udah nggak wajar karena ngedesak mulu nih malam. Tapi udahlah, gue nggak mau mikir macam-macam. Kita lihat besok gitu kan. Ternyata besok ya udah. Akhirnya dia datang. Dia bilang dia mau DP 100 juta. Nah akhirnya gue masih positive thinking nih karena gue sambil kerja. Ya akhirnya bini gue lah yang ngurusin dan dia nggak terlalu mengerti lah masalah birokrasi transaksi seperti itu kan. Kira gue bilang yaudah deh gini biar aman, siapin aja kwitansi, materai dan segala macam, gue bilang gitu. KTP ini dia juga siapin, gue bilang gitu. Terus nanti bikin surat perjanjian, gue bilang gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu gue udah nggak support gitu kan. Nggak support karena gue curiganya dia mau ngasih 100 juta dan mau ngambil mobil gitu kan. Itu menurut gue udah nggak aman. Nah oke. Selanjutnya itu dia bilang SNK-nya mana, dia lihat. Dia pasti cek dong SNK kan. Udah nih dia cek SNK. Terus tiba-tiba bini gue ditelepon dimintain KTP asli. Dia jadi mau bawa mobil, STNK dan KTP asli dengan bayar 100 juta. Gitu. Nah, di sini gue udah makin curiga gitu. Karena gue pakai Ford Focus gitu kan. Gue waktu itu Ford Focus gue masih di leasing juga, dan itu sebelumnya pemiliknya saudara gue. Sekarang masih di leasing? Udah enggak. Udah beres, alhamdulillah, udah lama. Udah kelar duluan. Nah, udah gue mau perpanjang waktu itu. Nah, bodohnya gue ternyata kan sebenarnya bank itu menyediakan layanan untuk kita kalau mau perpanjang walaupun mobil masih dalam leasingan gitu kan, atau mau balik nama pun bisa sebenarnya. Karena kan BPKB kita itu ditahan di depositnya dia gitu kan. Nah, jadi pada saat itu gue minta tolong sama saudara gue karena gue nggak tahu nih ternyata bank itu menyediakan fasilitas itu. Minta tolong sama saudara gue yang biro jasa, dia bisa dong STNK itu berubah udah jadi nama gue sesuai dengan nama gue, balik nama. Tapi ternyata setelah gue lunasin di BPKB gue itu masih nama pemilik sebelumnya, yang berarti BPKB itu nggak keluar dari bank. Lah gimana sih? Nah, gue juga bingung bisa seperti itu. Tapi di SNK gue dan kita ngecek di online, kita ngecek online pun namanya udah atas nama gue nih mobil. Bukan atas nama saudara gue, tapi di BPKB itu masih atas nama saudara gue. Di halaman berikutnya nggak ada tulisannya? Nggak ada. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi itu yang bikin gue berdasarkan pengalaman itu, gue langsung mikir dalam artian kalau dia bawa mobil, dia bawa STNK plus bawa KTP, STNK itu dirubah atas nama dia, ya kan? BPKB-nya dia nggak peduli, masih di bank. Tapi kan udah dilunasin nanti. Taruhlah misalnya dilunasin nih, BPKB dia nggak peduli di bank. Nah, tapi STNK udah terdaftar nih atas nama dia. Bisa aja dong nanti BPKB-nya dibilang kehilangan apa segala macem. Misalnya bodohnya gue lah berpikir seperti itu. Nah, dengan dia bayar 100 juta, mobil udah dibawa, STNK udah berubah nama dia, gue asumsikan seperti itu gitu kan. Nah, berarti kan dia jual dengan 150 juta, dia bisa dong untung 50 juta. Karena pasarannya 150 juta. Kalau dia ngambil langsung di di BPKB di bank ya, itu lu masih ada sisa berapa cicilan? Cicilan gue waktu itu kalau gue hitung-hitung itu masih sekitar ada 60 juta. 60 juta. Oh, berarti dia rugi dong kalau misalkan Kenapa? Ngambil 100 juta terus dia ngambil BPKB sendiri. Rugi gimana? Dia rugi dong kalau dia
Nembusnya Enggak, 60 gini, juta. gua asumsikan 100 juta itu dia juga udah ini apa namanya buat ngelunasin ke si banknya. Oh, oke. Gitu, dengan diasumsikan seperti itu gitu. Karena kan kalau gua taruhlah mobil itu cicilannya masih 60 juta yang harus dibayarin ke bank. Nah, yang diterima istri gua itu berarti totalnya itu ada sekitar 40-an, 30-an. ya segituan deh. Hmm. 50-an lah ya, 50-an something apa 60 juta. 60 juta. Jadi Sorry, dia transfer 63 juta. sisanya itu ke bank ya? Iya, Oh, oke. gitu. Dengan asumsi kayak gitu. Dan kalau dia pakai itu kan sebenarnya KTP asli sama STNK kan ngambil tinggal nelpon doang kan? Tinggal nelpon doang. Iya, dan itu kadang-kadang nelponnya bisa pura-pura tuh. Nah, itu Ini jadi nomornya baru yang ini, apakah benar dengan nama ini, nama ibu kandungnya siapa segala macam udah tahu semua. itu. Dan anehnya lagi, ketika gue bilang udah deh, batalin deh, gue bilang gitu, nggak apa-apa, nggak laku, gampang kita jual kok di harga pasaran kok, pasti ke depan gampang lagi laku. Terus? Marah dia, Terus? marah, dia maksa, dan maksanya lucunya dia ngelobi adanya istri gue, buat dia maksain bayar. Ya gue bilang nggak bisa dong, gitu kan? Gue bilang ke bini gue apapun caranya yang dia minta, jangan pernah keluarin KTP-nya sama STNK, gue bilang gitu. Dia mau transfer, udah nggak usah kasih rekeningnya. Udah pokoknya batal sebatal-batalnya, nggak usah jadi transaksi, gitu. Nah, jarak seminggu dari itu, gue langsung laku. Nah, laku transaksinya, malah pedagang yang ngasih ngasih cara transaksinya seperti ini. Dia bilang, yaudah kita sama-sama ke bank. Dia bilang gitu. Saya minta simulasi kreditnya, sisa cicilan berapa, kita sama-sama ke bank. Dan ternyata bisa pada saat hari itu juga lunasin ke bank keluar. Bener. Gitu. Dan itu ternyata lebih aman. Emang begitu biasanya. Gitu. Nah, anehnya ini dia dengan metode yang seperti tadi itu. Dan jangan pernah mau over credit ya. Itu. Over credit itu terlalu banyak penipuannya. Penipuan. Mobil hilang, cicilan jalan terus. Mampus. Itu. Nah, terus nih metode yang berarti itu kan udah kedua ya. Metode ketiga nih. Ini malingnya agak modal biasanya. Biasanya dia tuh mau test drive mobil. Oh, oke. Dia datang nih malingnya nih, berdua atau kadang-kadang bawa keluarga. Oh, hahi apa segala macem. Oh, ini anak saya gini, pura-pura lah. Ya kan? Nggak tahu anak beneran apa enggak. Terus saya mau test drive dulu boleh nggak? Itu mobil saya taruh sini aja kuncinya nih. Test drive deh tuh mobilnya ya kan. Bawa jalan, nggak pulang-pulang. Kemana ya? Nah, ternyata hilang mobilnya. Terus kan dia naruh mobil tuh. Dicek tuh mobil siapa? Mobil rental. Sewa Avanza 400.000 dapat mobil baru deh. Waduh. Second. Itu sering kejadian. Sering banget. Ngeri. Jadi hati-hati kalau mau test drive, kalau bisa ikut. Dan jangan pernah BPKB itu diliatin aja tapi langsung masukin ke dalam lagi. Jangan dibawa keluar. Tuh, atau nggak kasih aja fotonya kayak gini. Itu bahaya banget soalnya. Nah, terus juga yang terakhir nih, ini yang paling serem sebenarnya. Dan masih ada. Kebanyakan sih moge sih yang kejadian sih. Jadi ketika datang lihat motor ditodong pistol. Diambil BPKB-nya. Udah tuh. Kabur. Langsung ngeri tuh. Ngeri ya. Itu beberapa kali kejadian sih, dan biasanya kalau kejadian tuh suka rame. Iya. Nah, cuma itu salah satu yang cukup sering terjadi lah. Nah, kalau kehilangan mobil nih, sekarang kehilangan mobil tuh udah nggak kayak dulu. Udah jarang orang nyuri Avanza, Expander gitu-gitu. Sekarang nyurinya tuh ke mobil kayak L300. Oh gitu? Grand Max. Malah mobil-mobil ini ya? Itu malah lebih rawan. Oh gitu? Kenapa ya? Itu banyak banget L300 hilang. Jualnya lebih gampang atau gimana? Jualnya gampang dan kan rata-rata mobilnya mirip semua tuh. Oh. Ya kan warnanya sama. Iya. Warnanya sama. Mereka satu plat itu bisa STNK di double, terus ya udah mobilnya sama semua. Oh iya, satu plat bisa 5 mobil gitu ya? Iya. Yang oke beli L300 satu yang ori, yang resmi. Sisanya curian semua, platnya samain semua. Iya. Ketika ketangkep nih Pak ada STNK-nya. Iya. Kasus. Tapi emang ngeri sih kayak gituan, ya jadi pelajaran sih kalau emang mau transaksi emang lebih baik kalau memang mau serah terima. Kalau gue sih biasanya mendingan di bank sekalian. Sama gitu. Kalau kita nggak ngerti juga minta temenin aja orang yang biasa jual beli mobil. Iya benar, itu paling aman. Pasti
ada lah biasanya di keluarga atau teman SMA, teman kuliah minta tolong. Ya kasihlah 500.000, sejuta, tapi kan kita aman gitu loh. Iya. Atau nggak jual ke showroom sekalian sih. Iya bener. Iya bener. Udah jelas ada tempatnya. Iya kadang-kadang kita juga nggak punya waktu sih. Iya bener. Buat ngurusin gitu-gituan. Ya wes, itu aja mungkin sih dari kita ya. Kalau misalkan kalian mau jual beli mobil ya, pastiin yang pertama jangan merasa apa ya. Kadang-kadang tuh orang tuh menipu itu justru akan pengen terlihat baik, pengen terlihat tidak mencurigakan. Jadi nggak heran kalau ada beberapa orang nipu mau beli mobil justru dia malah kelihatan friendly. Oh kelihatannya kayak perhatian sama keluarga, bawa istrinya atau bawa siapa pura-pura jadi anak, padahal dia lagi nipu gitu. Biar orang tuh jadi percaya, oh percayalah ini udah. Oh iya bener. Lu bilang tadi apa? Bawa anak. Bawa anak. Ini juga bawa anak. Nah iya. Lu tau nggak? Sampai keluarga istri gue bilang, enggak, gue nggak mungkin nipu nih gendong anak. Aduh, gue bilang, tahu nggak? Gue bilang itu yang di lampu merah itu semua gendong anak. Biar orang kasihan. Tapi lo tanya anak dia bukan, pasti dia nyewa. Jadi gue udah nggak percaya kalau udah bilang gendong anak lah apa segala macam. Udah deh, kamu pelase deh itu. Iya, jadi itu hati-hati loh. Biasanya kalau nipu itu sengaja pakai jilbab, ya iya, kan? atribut-atribut yang buat orang lebih. Kalau udah nggak nipu ya lepas jilbabnya. Nah, tuh, toy laki. Ya enggak lah, masa laki. Iya, jadi hati-hati deh. Maksudnya lebih baik kita itu tetap cautious sama semua orang. Jangan ketipu sama penampilan, jangan ketipu sama omongannya baik atau enggak gitu kan. Ya justru malah banyak kan orang yang beli mobil yang benar itu malah orangnya kaku. Iya. Ya kan nggak biasa transaksi. Iya. Pasti dia akan lebih kritis juga, takut ketipu juga gitu kan. Nah, udah tuh sama-sama takut ketipu akhirnya jadinya awkward ya kan. Iya. Terus yang kedua, kalau kita mau ngasih foto atau semacamnya, kalau bisa kita BPKB disensor lah dikit lah. Iya, jangan semuanya lah. Jangan semuanya. Terus foto dikasih ke watermark lah. Watermark juga nggak perlu pakai editing, pakai ini aja, apa namanya, keras gitu, tulis taruh, tek foto. Iya, simple. Akun Instagram atau nomor teleponnya, itu lebih benar. Nah, terus juga buat teman-teman yang punya aplikasi Get Contact atau Truecaller itu dipakai. Dari situ kita bisa ketahuan. Terutama kalau misalkan kita cek ternyata nomor baru nih, belum ada yang nge-save nomornya. Udah blok aja. Iya. Nggak usah digubris. Karena itu biasanya menipu. Nah, itu kepake banget gua. Iya. Pas lagi ada telepon masuk, penipu keluar. Keluar penipu, keluar apa? Kadang-kadang asuransi lah nawarin, kartu kredit, udah diemin aja, nggak usah diangkat. Itu sih. Jadi preventifnya itu penting banget. Jangan cuma kita nafsunya aja pengen jual mobilnya. Iya. Nah, terus yang ketiga ya, cara transaksi. Ini juga kita mesti hati-hati dan perhatiin benar-benar. Biasanya kalau mobil kan harganya mahal. Nah, biasanya itu transfernya itu mesti ke bank ya nggak sih? Nggak bisa langsung. Apalagi kalau kita terima cash juga hati-hati. Jangan-jangan atasnya uang asli, bawahnya duit palsu. Itu kejadian sama om gue dulu. Zaman dulu ini. Zaman dulu. Tahun 2000-an. Kejadian kayak gitu cash. Kita kan belum era digital kayak sekarang ya. Transaksi cash waktu itu dijual Maestro. Harganya itu nggak salah waktu itu dijual 30-40 juta gitu. Itu bener. Gepok-gepokan. Cuma gue nggak tahu lah yang mungkin caranya dia gimana gitu. Jadi kayak yang dia mungkin hitungin mungkin karena gepokannya banyak gitu kan, dibawa nggak ngerti lah, recehan mungkin kali ya. Ngitungnya banyak, jadi mungkin si om gue pada saat transaksi tuh kayak udah males gitu menghitungnya terlalu banyak gitu kan. Jadi kayak yang dia hitungin ya udah gitu. Ternyata pas dibuka ya gitu, duitnya banyak palsu. Jadi yang asli itu berapa? Nah gue lupa waktu itu, tahun 2000-an udah lama. Tapi yang pasti transaksi seperti itu, percis yang kayak lo bilang. Oh oke. Gitu. Jadi makanya jangan pernah cash. Enggak, cash nggak apa-apa. Tapi lu bawa ke bank. Oh iya betul, di store ke bank langsung. Langsung store ke bank. Jadi nanti kan ada alatnya tuh ngecek terus. Kalau misalkan palsu ketahuan. Nah biasanya kalau udah ajak, oke nggak apa cash, tapi kita ke bank ya biar langsung store tunai. Biasanya dia akan nolak. Dan dia akan cari waktu-waktu di mana jam-jam itu bank tutup. Itu pasti tuh. Mepet waktunya orang yang di waktu itu lagi terburu-buru ya. Iya, pasti tuh. Makanya Sabtu Minggu itu buat transaksi kalau bisa dihindari. Tapi juga banyak sekarang orang yang punya itu sih m-banking yang gede sih.
yang pakai token BCA terutama bisnis tuh bisa transfer Limitnya gede, gede ya. limitnya gede. Tapi ya kalau misalkan kita mau hati-hati sebaiknya dihindari. Betul. Yang penting duitnya harus masuk dulu, kalau nggak masuk Benar. nggak ada gitu. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang punya pengalaman atau tahu modus-modus terbaru tentang jual beli mobil yang nipu. Kita sebagai penjualnya terutama ya, pembelinya yang nipu, itu bisa komen di bawah seperti apa. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan Ican juga Ya. ada channel KDRT ya, di follow Jangan lupa juga. di-subscribe. Iya. Ditaruh di deskripsi di bawah. Oke. Beneran loh, awas tuh nggak ditaruh ya. Oke, bye-bye.